Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan Mim Dani. Hari ini kita masuk ke subtema 3 ya, pembelajaran tematik, yaitu masuk ke pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita lihat di sini yang pertama yaitu PKN. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Perilaku dan sikap masyarakatnya harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Cara yang dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan yaitu dengan A. Mengadakan jambore nasional dan daerah. B. Mengadakan gerakan sosial yang diikuti semua agama. C. Mengembangkan dan memperkenalkan budaya daerah sebagai budaya nasional. D. Pembangunan nasional yang merata di seluruh wilayah. Alat sebagai pemersatu bangsa yaitu dasar negara Pancasila, bendera nasional yaitu merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, sejarah perjuangan meraih kemerdekaan, dan Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi kamu pernah membaca komik pastinya. Di dalam komik pasti terdapat gambar-gambar dan di dalam gambar tersebut ada kata-kata atau tulisan yang berfungsi untuk menjelaskan apa maksud dari isi gambar tersebut. Dari bacaan tersebut kamu mengetahui, oh iya, gambar ini berarti menjelaskan mengenai cerita yang dimaksud dalam komik tersebut. Kita lihat lanjut lagi yang ketiga. Kalimat utama adalah kalimat dari suatu paragraf. Yang ketiga, IPA. Sistem gerak pada manusia terdiri dari persendian, otot, dan tulang yang membentuk rangka. Sistem gerak rangka, gerak aktif, dan otot mempunyai beberapa fungsi. Di sini kita akan melihat fungsi dari rangka. Rangka badan dan rangka anggota gerak berguna untuk menegakkan dan menguatkan tubuh. Rangka juga memberikan bentuk tubuh. Rangka juga berguna sebagai tempat melekatnya otot-otot. Tulang-tulang pinggul berguna untuk melindungi organ reproduksi dan beberapa organ pencernaan. Tulang belakang berguna untuk melindungi sumsum tulang belakang dan menegakkan badan. Rangka badan juga berguna untuk melindungi hati, jantung, dan paru-paru. Sedangkan tulang kepala berguna untuk melindungi otak, hidung, saluran pernafasan, bagian atas, mata, dan telinga. Lalu kita lihat fungsi dari gerak aktif. Gerak aktif ini berfungsi sebagai mobilitas, yaitu otot-otot pada tubuh saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu gerakan pada tubuh. Yang kedua yaitu sebagai sarana komunikasi. Otot-otot yang melekat pada rangka berguna untuk mengatur gerakan secara sadar. Yang ketiga yaitu untuk menjaga posisi tubuh. Lalu yang keempat, membantu proses pencernaan. Otot-otot yang bekerja secara tidak sadar berperan penting dalam proses pencernaan makanan yang berlangsung di kerongkongan, lambung, dan usus. Lalu sebagai pembangkit panas, suhu di dalam tubuh harus dijaga agar tetap seimbang. Otot berperan penting dalam proses pengaturan suhu tubuh. Itu adalah gerak aktif. Lalu kita lihat fungsi dari otot. Otot berperan penting
di dalam proses kehidupan manusia, yaitu otot-otot jantung berperan penting dalam proses peredaran darah. Otot-otot diafragma berperan penting dalam proses pernafasan. Otot-otot juga berperan penting untuk mencegah shock. Di sini otot-otot akan saling berkontraksi untuk mencegah kecelakaan pada saat berolahraga. Otot-otot juga berperan penting untuk melindungi organ yang vital dari bagian tubuh. Itu adalah fungsi dari gerak rangka, gerak aktif, dan otot. Lalu beberapa tulang bergabung membentuk persendian pada manusia dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita akan lihat fungsi dari beberapa tulang yang membentuk persendian ya pada manusia, yaitu sebagai penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Yang kedua, dengan adanya persendian, tulang-tulang yang bergabung menjadi satu mudah untuk digerakkan. Jadi tulang yang bergabung tersebut di dalam tubuh manusia, dalam persendian manusia itu memiliki fungsi yang berbeda. Tadi sudah dijelaskan, yaitu sebagai penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, dan juga sebagai penghubung antara persendian tulang-tulang menjadi satu yang mudah untuk digerakkan. Yang keempat, secara umum fungsi persendian yaitu sebagai penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Lalu yang kedua, dengan adanya persendian tulang yang bergabung menjadi satu akan menjadi mudah untuk digerakkan. Gangguan pada tulang belakang yaitu seperti kolosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. B. Kifosis, yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. C. Lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Cara untuk mencegah gangguan pada tulang belakang yaitu dengan cara A. Punggung selalu pada posisi tegak ketika duduk, berdiri, atau mengangkat beban. B. Jangan menekuk punggung tetapi lutut. Yang C. Seimbangkan antara beban sebelah kiri dan sebelah kanan. Gerak yang dapat merusak rangka yaitu polio, rakitis, osteoporosis, dan rematik. Penyakit yang terjadi pada otot yaitu polio. Polio yaitu mengecilnya otot karena adanya infeksi virus polio. Sakit pinggang juga dapat disebabkan oleh alat di sekitar punggung, infeksi tumor pada tulang, dan lain-lain. Kram atau kejang otot, yaitu terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot menegang. Tetanus adalah penyakit yang menyebabkan otot menjadi tegang secara terus-menerus karena adanya infeksi bakteri tetanus. Dan terakhir adalah terkilir, disebabkan oleh kerja otot yang menyebabkan gerakan yang tidak teratur. Itu adalah penyakit yang menyebabkan otot terganggu. Yang keempat, IPS. Hasil dari laut yang luas dan pantai yang panjang adalah ikan, kerang, serta bahan tambang seperti minyak bumi. Sumber daya laut adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Laut adalah salah satu bagian terbesar dari bumi. Contoh sumber daya alam laut yaitu
garam, ikan, terumbu karang, mutiara, ombak, tumbuhan, dan lain-lain. Yang kelima, SBDP. Dilihat dari segi bentuk penampilan atau kemasan komik dibedakan menjadi 4, yaitu A. Komik strip, B. Komik buku, C. Komik humor dan petualangan, D. Komik geografi dan ilmiah. Komik strip yaitu sebuah gambar yang berisi cerita. Komik buku yaitu cerita yang berisikan gambar, tulisan, dan cerita yang dibuat dalam bentuk buku, seperti komik yang sering kalian baca di rumah. Sedangkan kalimat komik humor yaitu komik yang isinya tentang sesuatu yang lucu. Sedangkan komik petualangan yaitu komik yang isi ceritanya mengenai mengejar, membela atau memperjuangkan sesuatu. Sedangkan komik biografi dan ilmiah itu berhubungan dengan alam atau lingkungan sekitar. Ini adalah materi pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 1 sampai dengan 3, subtema 3. Sampai di sini dulu, lalu minggu depan kita lanjutkan kembali dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih.